Masih beres rapi, yang tolak reklamasi. Dua pekan di bulan Maret 2015, kami habiskan di Bali untuk merekam gejolak pro dan kontra reklamasi Teluk Benoa. Kasihkan kami izin, kami buktikan. Kalau salah, udah, hakimi kami, selesai kan. Kami meninggalkan Pelabuhan Padang Bae pada 24 Maret 2015 menuju Pelabuhan Lembar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu tujuan kami adalah Kabupaten Lombok Timur, tempat di mana 30 juta meter kubik pasir laut akan disedot untuk mereklamasi Teluk Benoa. Tapi sebelum itu, kami singgah di sebuah pesantren yang dihuni 1.600 orang dan menyelesaikan sendiri masalah sampah mereka. Pesantren Putri Nurul Haramain di Kecamatan Narada, Kabupaten Lombok Barat. Ketika sebagian siswi sedang belajar, sebagian yang lain sedang piket mengumpulkan sampah. Andita Mustapari dan Resta Triana menjalani gilirannya. Dalam sehari itu kita membuang sampah 3 kali dalam sehari. Sampah kalian apa yang paling banyak? Sampah snack makanan. Suka ngemil ya? Ya. Berarti paling banyak plastik? Ya. Plastik. Itu dipisahkan enggak? Enggak. Cuma yang dipisahin sampah organik. Ya, seperti botol, gelas-gelas plastik bekas minuman itu. Minuman dan ya, sejenis kertas-kertas. Lalu bagaimana dengan pesantren Putra? Coba dicek guru-guru ketat kepada santri untuk kebersihan sekarang itu. Wah, hebat. Sampai kita aja di kursi tamu itu ada bak sampahnya. Cantik bak sampahnya. Oh, ini tanda sudah mulai memperhatikan kebersihan. Ya. Tuh, lihat. Bagus itu. Ya. 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 Ini bagus. Nyuruh santri. Mana Sabirin? Oh, Sabirin. Kemarin Sabirin bawa sampah dari Pondok Putri 4 mobil. Dia bilang 2 mobil ini sampahnya kamar ustazah. Pemimpin pesantren, Tuan Guru Hasanain Juwaini, sedang memberi ceramah di acara pelantikan pengurus organisasi santri atau semacam OSIS. Dalam struktur pengurus ada seksi kebersihan pesantren. Tuan Guru adalah sebutan penghormatan untuk ulama atau pemangku agama di Lombok. Di sela-sela ceramahnya, ia juga mengomentari laporan kinerja pengurus santri periode sebelumnya. Membawa santri yang gatal-gatal ke pantai sewaktu-waktu. Kendala kurangnya populasi penyakit gatal-gatal. Jadi kamu harus gatal banyak-banyak ini baru kita. Awas kamu tahun depan kalau baca laporan seperti ini lagi, kita kembalikan ke perut ibumu. Sementara itu, mobil sampah yang ditumpangi Andita dan Resta tiba di pesantren Putra. Sampah-sampah ini tidak dibawa ke tempat pembuangan, melainkan ke tempat pemilahan dan pembakaran. Usai pelantikan pengurus santri, Tuan Guru Hasanain akan bergabung dengan para santrinya di tempat pemilahan sampah. Tentu setelah sesi foto bersama.
Sementara itu, sampah dari pesantren Putri mulai diturunkan dan siap dipilah, sembari menunggu tuan guru yang sedang salat. Pengurus yang baru dilantik mulai terlibat memilah sampah. Sampah plastik padat seperti bekas sabun dan sampo atau botol minuman dipisahkan. Demikian juga sampah berbahan karet seperti sandal bekas. Juga aneka besi, botol berbahan kaca, dan kertas-kertas bekas. Dari kegiatan pemilahan sampah ini, pesantren Haramain memperoleh 3 juta rupiah per bulan yang digunakan untuk mengongkosi operasional pengelolaan sampah itu sendiri. Itu pun baru 15% dari 1 ton sampah harian yang berhasil dipilah. Sisanya, seperti sampah organik dan plastik-plastik kecil, dikirim ke tungku pembakar atau insinerator bersuhu 600 derajat Celcius. Konsep dasarnya adalah anak-anak harus dididik untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan yang mereka bikin sendiri. Pondok pesantren mengundang santri untuk belajar, tidak diundang sampahnya. Tetapi mereka tidak mungkin bisa hidup tanpa membuat sampah. Maka mereka harus dilatih untuk menyelesaikan problem yang mereka buat sendiri. Jadi mula-mulanya agak sulit memberikan pemahaman kepada wali santri bahwa anaknya di sini narik-narik sampah, terus begini pakaiannya begini kok harus mengerjakan sampah. Kita katakan jangan anggap menyelesaikan problem ini pekerjaan hina. Ini pekerjaan mulia. Orang yang hidup bertanggung jawab adalah orang yang sanggup menyelesaikan problem yang dia buat sendiri. Jadi ini konsep dasarnya, sehingga mereka mengerjakan sampah ini tidak merasa sedang menghadapi pekerjaan hina, tapi pekerjaan mulia. Ini kapasitasnya 1 ton sehari. 1 ton sehari, jadi dimasukkan, kemudian nanti dia akan berubah menjadi abu, ya. Abu ini pada dasarnya bisa diimplementasikan langsung menjadi pupuk, tetapi karena bahannya tidak tidak satu, bermacam-macam, dan kita belum meneliti apa saja isinya, maka jangan memberikan pupuk yang dimakan, ya, tanaman yang tapi seperti tanaman ini semuanya ini menggunakan pupuk ini, dan dia besar-besar, umur 2 tahun sudah besar-besar ini dari pupuk ini. Jadi karena bahan abu ini sepenuhnya tidak organik, sebaiknya tidak digunakan untuk tanaman pangan. Tidak di taman untuk yang dimakan, ya. Jadi kemudian Tuan Guru Hasanain menyadari bahwa metode membakar sisa sampah ini bukan cara terbaik dan belum ramah lingkungan. ini lebih banyak kandungan airnya karena bahan-bahan yang seperti plastik, PVC, neon, itu semuanya sudah dipilah, tidak ikut dibakar. Tetapi tentu saja kita juga sudah belajar teknologinya, yaitu dinamakan teknologi plasma. Ini jika satu gorong-gorong dipanaskan 1800 derajat dan asap dilewatkan ke sana, maka molekul asap itu akan pecah sehingga yang keluar adalah udara yang bersih. Meski belum ideal, tapi metode pengolahan sampah ini dianggap paling realistis dengan kondisi keterbatasan pesantren. Apalagi, ia menganut prinsip sampah sebagai masalah di sebuah lokasi tak boleh dipindahkan ke lokasi lain. Sebab bagi Hasanain, memindahkan sampah ke tempat pembuangan akhir justru boros energi dan menimbulkan masalah baru bagi warga lain di sekitar lokasi pembuangan. Seandainya sampah itu dikelola di satu tempat, satu wilayah, ini akan menghemat berbagai sisi, ya, pembiayaan, kemudian beban jalan, kemudian armada, personil pengangkutan, kemudian juga tempat penampungan akhir. Itu tidak diperlukan lagi jika katakanlah satu kelurahan itu memiliki satu unit pemusnahan sampah seperti ini. Setelah sampah pesantren Putri selesai, kini giliran sampah bekas acara pelantikan pengurus pesantren. Sejak meneruskan pengelolaan pesantren dari almarhum ayahnya tahun 1996 silam, Hasanain memang dipusingkan dengan masalah sampah yang saat itu masih 0,5 ton per hari. Ia pernah menggunakan jasa dinas kebersihan dan harus membayar retribusi Rp600.000 per bulan. Meski jumlah truk pengangkut terbatas dan kerap tak datang. Artinya setiap desa
secara finansial sebenarnya mampu ya? Jadi urusannya bukan mampu tidak mampu, tetapi tidak ada sampahnya, ya kan? Selama dia ada sampahnya dia harus buat. Urusan tidak mampu ya inilah yang harus dibicarakan dengan pemerintah, bagaimana cara mengadakan itu. Apakah pakai loan? Karena pada dasarnya jika diwajibkan mereka membayar, mereka akan mampu. Jika memang ini sudah jalan, gitu. Nah, ya bagusnya kalau ada subsidi ya, setiap desa dibuatkan satu. Dan itu nanti bisa menjadi sumber pemasukan juga, sumber pekerjaan juga, dan akan muncul berbagai kreativitas saya kira. Tahun 2011, ia mulai menyelesaikan tungku pembakaran dengan biaya perawatan elemen besi beton seharga Rp1,5 juta per tahun. Jadi berbeda dengan kita menjinakkan sampah 1 ton satu hari dibanding dengan 1.000 ton tetapi terkumpul di satu tempat, sangat jauh berbeda. Apalagi membawanya juga mengeluarkan energi. Iya. Jalan rusak, mobil dan sebagainya. Jadi kami menawarkan ini caranya, selesaikan sampah itu di setiap lokus ya, semaksimal yang mampu kita lakukan. Akan lebih ideal ketika setiap insinerator manual seperti ini dikoneksikan dengan teknologi plasma atau penyulingan asap cair. Ini saya kira selesai masalah. Di Jakarta, ongkos angkut sampah setiap ton mencapai Rp160.000, ditambah ongkos pembuangan atau tipping fee Rp120.000. Maka hanya untuk memindahkan 1 ton sampah saja butuh Rp290.000. Itu baru memindahkan, belum mengolahnya. Sementara dalam hitungan Hasanain, untuk menerapkan teknologi plasma yang menetralkan asap sisa pembakaran, hanya butuh Rp282.000 untuk setiap ton. Di luar hitung-hitungan itu semua, Hasanain juga menggunakan lokasi ini sebagai ruang kelas untuk mendidik santri-santrinya. Ini mencuci apa? Enggak, jadi kalau ada di sini pakaian yang masuk dalam misalnya sampah ini kan sumbernya dari mana-mana, dari tempat jemuran apa sebagainya, kan ada pakaian yang terikut ke sini masih bagus, dipilah kemudian. Memang ini juga termasuk fasilitas ini, harus ada mesin cuci di sini ya. Nanti dikembalikan lagi ke sana untuk dipilah mana yang tidak sengaja dibuang tapi terbuang. Oke, supaya jangan mubazir. Kembalikan lagi ke sana. Lanjutkan dulu ini, biar satu orang kerja ini dulu. Pakaian-pakaian yang mungkin tak sengaja terbuang ini dikumpulkan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampahnya dari dapur ya. Oke. Ya, jadi banyak juga barang-barang dapur yang sebetulnya masih bisa dipakai. Ya. Itu harus dicuci, dikembalikan lagi. Ini tidak sengaja terbuang atau memang? Ya macam-macam, kadang-kadang petugas yang mengangkut sampahnya kan tidak sabaran, sudah main angkut saja. Atau mungkin Tahun 2011, Hasanain Juwaini memperoleh penghargaan Ramon Magsasai karena selama 9 tahun memimpin warga dan santrinya menghijaukan 33 hektar hutan yang semula tandus. Ia juga dianggap konsisten mengajarkan toleransi antar keyakinan dan kesetaraan gender. Tuan Guru, di saat banyak pemimpin informal seperti ini telah memiliki pengaruh politik, kemudian masuk ke ranah politik, mengapa Tuan Guru tetap memilih begini? iya, kalau kita mau cari kenikmatan kan kita pilih yang kenikmatannya bukan judulnya kan. Jadi di mana kita merasa bisa berperan lebih manfaat, bisa bermanfaat lebih banyak, ya itu kita pilih. Tidak usah lihat judulnya. Ide lain yang ia terapkan di pesantrennya adalah berusaha menyeragamkan 1.600 sandal agar tidak tertukar atau menghindari pencurian. Sebetulnya ini kita belajar dari Jepang. Hanya masalahnya kalau Jepang itu kan semua posisi yang diinjak bersih. Sehingga anak-anak itu kadang-kadang tidak pakai sendal saja masih bersih kakinya. Kalau kita kan belum bisa di sini. Jadi di Jepang itu sendal warnanya sama,
hadapnya juga sama, jadi tidak ada kiri, tidak ada kanan, dia sama. Sehingga kalau ketuker itu tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi belum ada di sini sandal yang dicetak sama bentuknya kiri dan kanan, ya. Itu susahnya maju sendiri itu. Harusnya ada 100 pondok pesantren lain berpikiran yang sama sehingga pabrik bisa memproduksi yang seperti yang kita butuhkan. Jadi itu nggak ada isu soal kecemburuan sosial, nggak ada masalah dengan hilang kepemilikan, karena semua sudah sama. Semua sudah sama. Ya itu, tapi tidak bisa kita implementasikan karena tidak bisa kita tidak punya pabrik sendal. Kita. Itu bukannya sangat sosialis sekali Tuan Guru? Yang apanya? Soal sendal tadi bukannya sangat sosialis sekali tadi? Iya, sebetulnya di antara bagian untuk menyelesaikan masalah kita, ya, manusia kan makhluk sosial. Ya, kalau dia menghindari gerakan-gerakan sosial, berarti dia tidak manusiawi dong. Tuan Guru Hasanain melanjutkan aktivitasnya. Sebelum kami berpamitan, kami ingin menguji apakah para santri ini benar-benar menghayati ajarannya atau hanya sekadar terlihat giat di depan kamera. Pakaian rapi-rapi kok ngurusin sampah, nggak takut kotor? Ngapain takut kotor? Soalnya kan kalau kotor bisa dicuci kembali. Kalau kita ngapain kalau gitu aja, ngapain kita mandi kalau besok kotor lagi, gitu juga aslinya. Kalau kita takut kotor, hidup kita nggak akan bisa bersih gitu. Tapi ini apa nggak terlalu rapi Bang untuk ngurus sampah ini? Enggak juga sih, nggak apa-apa. Biasa. Mas, misalnya kita pergi ke kantor, terus kita lihat sesuatu yang kotor, masa kita biarkan? Pasti kita pungut biar dia, sesuatu yang kita lihat itu biar lebih indah, biar lebih bersih. Kalian baru dilantik tadi kan ya? Iya. Pas pelantikan tadi ya? Jadi ini adalah pasukan kebersihan? Iya. Nah, seperti itu. Siapa namanya? Benny Putra. Benny Putra. Kalau ini? Johannes Purwadi. Johannes Purwadi? Iya. Namamu bukan seperti nama pesantren? Iya Johannes? Hah? Kenapa kamu ketawa begitu? Ada sejarah yang unik dengan namanya? Oh, kurang tahu. Asli mana?